Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Jadi bapak-bapak yang terkasih, orang benar itu harus bersukacita dalam Tuhan. Doa orang benar, ya kan, besar kuasanya. Ya, tapi kalau misalnya kita berdoa, lalu kita juga pesimis. Udahlah, aku doakan kau nih karena tidak enak, Bapak kau nih baik. Kan ada itu. Ya kan? Kalau tidak pikir kau nih anak ketua umat, malas aku datang. Kelakuan kau nih. Tapi lumayanlah ada warisan iman dari bapaknya kan. Kalau aku pikir kau nih bapak kau nih saudara kandung aku, tak ada aku kunjungi kau nih. Kan masih. Kau nih lewat-lewat ya, bahkan kentut ya di depan rumah paman. Udah sakit barulah, masih lagi udah sakit, dah mau semaput masih ponaan masih di kot bayi. Ya itu tadi, ya kan? Bersukacitalah dalam Tuhan ya orang benar. Ini sering terjadi. Saya pernah tuh dengar seorang paman saya. Itulah dia tuh. Karena dulu waktu dia masih muda tuh diselai dengan berhala katanya. Diselai dengan berhala. Bingung nggak saya? Maksud saya, ini paman, Pak tua nih sakit. Saya bilang. Kecelakaan, itulah dia. Lalu dia pula bernubuat lalu mengutuk. Ini saya bilang aneh nih orang. Ya kan, semoga dia sembuh. Ini dia malah itulah dia. Kalau dulu waktu kecil dia diselai kepada berhala katanya. Saya enggak tahu kan. Ngomel pula. Padahal sebenarnya itu sudahlah, ya. Maka ketika bapak-bapak minta doa atau minta mendoakan orang, janganlah ngomel. Inilah kau. Ke gereja enggak pernah. Nah, kira-kira kau kena penyakit ini baru kau minta doa kami. Jadi banyak ya. Atau kayak misalnya seorang suami itu marah dia kena HIV/AIDS. Marah. Dia mati juga. Istrinya udah mati. Jadi dia sumpah istrinya udah mati ya, enggak ada guna lagi dah. Karena udah mati juga istrinya. Istrinya mati duluan. Ya. Jadi mengampuni itu adalah kuasa yang luar biasa. Maka bersukacita dalam Tuhan itu adalah pengampunan. Itulah hai orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah kami bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam, langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Akan mendapat malulah semua orang yang beribadah kepada patung, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala dewata sujud menyembah Allah. Itu. Ya. Jadi tadi pengantar saya mengatakan, kita bukan berdoa kepada patung. Umat Katolik itu tidak pernah berdoa kepada patung. Umat Katolik itu berdoa kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, beribadah, menyembah. Patung itu adalah, atau arca itu adalah sarana-sarana seni budaya yang mendapat tempat dalam peribadatan sebagai bentuk ya karunia Allah yang begitu besar, yaitu akal cipta dan budi dan karsa manusia. Sama seperti kita menempel, mohon maaf misalnya, kita suka dengan pahlawan nasional ini, kita tempel besar-besar di rumah kita. Makanya kita berdoa kepada itu, enggak kan? Ya. Itu adalah simbolisasi bagaimana kita yang mendedikasikan diri kepada Allah, lalu kita melihat kesucian orang ini, sama seperti Elia tadi, sama seperti Elisa minta jubah. Ngapainlah minta jubah Elia kan? Enggak, jubahnya dipakai sehari-hari pasti bau lah kan. Tapi karena mujarab tadi itu kan, kira-kira jubahnya gak mujarab? Tidak, karena kuasa Allah. Sama seperti Simpson, dirayulah Delila, abang nih ganteng tinggi, sukalah dia kan, kuat lagi. Kira-kira di mana kekuatan abang nih? Inilah dia, tenang deh, aku nih kuat di rambut, potonglah, cukur, ya kan? Tapi dibutakan lagi matanya. Kan dibutakan, ditusuk matanya kan? Karena masih takut tuh bangsa Filistin. Lalu diolok-olok lah, pesta lah orang Filistin tuh, disontoh kayu diri, olok-olok. Ya kan? Tapi akhirnya dia bertobat kepada Allah.
Ya kan, dia tahu bahwa dia salah. Berilah kekuatan terakhir. Habis contoh kayu itu diremukkan, ya. Mati semua orang Filistin termasuk Delila dan dia. Ya kan? Jadi sebenarnya Allah lah yang memberikan anugerah itu, bukan jubahnya Elia, kan begitu. Jubah Elia itu adalah simbol bahwa kehendak Allah hadir di dalam diri Elia, dan Elisa mendapat kehadiran Allah karena ya dia ditarik oleh Elia karena kehendak Allah. Nah, begitu juga kita. Kita hadir di tempat ini karena kehendak Allah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Walaupun Bapak-bapak tidak mengerti, mengapa saya harus hadir sekian lama di tempat ini, kan? Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Sekali lagi, berkali-kali saya sampaikan, orang Kristen lah yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Orang Yahudi tak boleh. Ya kan? Mana ada orang Yahudi manggil Tuhan itu Bapa, kecuali tidak sengaja tadi. Samuel, ya kan? Lalu tadi, Bapakku, Bapakku, kata Elisa, kan? Tetapi karena Yesus Kristus kita bisa memanggil Allah itu ya Bapa. Hebat kan? Bapa kami yang ada di surga diajarkan oleh Tuhan Yesus langsung. Makanya kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa karena Yesus lah. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, bila kalian berdoa janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini maksudnya, ya, bertele-tele itu, dia menjelaskan dulu dari, misalnya saya pergi dari kantor, Tuhan Allah, saya pergi dari jalan Kementerian, Jalan Jainuddin nomor 4, Kementerian Agama, setelah absen saya ngambil rapot anak saya, setelah saya ngambil rapot anak saya, ya kan, saya pergi ke tempat ini, saya tunggu sekian lama, ya kan, ini maksudnya doanya apa, begitu kan. Kan doanya begitu, sampailah 2 jam. Itu yang terjadi pada zaman Yesus. Jadi orang itu di tikungan, dia berdoa kan. Ya Allah, ya kan. Orang-orang ini mondar-mandir tanpa memberikan saya kolekte dan derma, ya Allah, katanya kan. Padahal saya sudah bangun pagi. Jam 4 pagi saya mandi, gosok gigi. Ya. Jadi laporan kepada Tuhan Allah, bukan berdoa. Kan sering tuh doanya laporan kan. Kami sudah perpuluhan ya Allah, dengarkanlah doa kami ya Allah. Karena kami sudah bernasar, membangun gereja, kapel, semuanya kami bangun, jalan, dan bahkan saya membiayai ongkos ini, ongkos itu. Ampun doanya nih. Bagus sih doanya, tetapi bertele-tele. Nah itu yang terjadi dengan imam Yahudi dan ahli Taurat pada waktu itu. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, bertele-tele dalam doa itu. Ya. Kemudian apa yang dikatakan Yesus? Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyak yang kata-kata. Boros kata-kata. Kata hubungnya banyak. Dannya Allahnya hanya 3 kali. Dannya itu sampai 12 kali. Ya. Bahkan Allah itu jadi koma. Allah, dengarkanlah doa saya ya Allah. Ya Allah, saya bangun pagi ya Allah. Ya Allah, saya datang ke tempat ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, saya sudah berdoa ya Allah. Dengarkanlah doa saya ya Allah. Jadi Allahnya jadi koma gitu, Pak. Kan langsung ya. Allah, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberkati kami, membimbing kami, dan melindungi kami ketika kami tidur. Amin. Selesai kan? Kalau lama-lama banyak komanya kan? Orang ini sebelah ini kok banyak benar nih komanya nih. Kapan sampai? Ya. Lalu ada juga orang mengoreksi doa. Tidak perlu doa tuh supaya jembatan ini kuat 1000 abad. Karena nanti pun proyek lagi 1 tahun. Ya kan? Maka tak pernah orang mendoakan jalan tuh mulus kan? Jembatan tidak sekuat 1000 tahun kan? Coba bangunan-bangunan misi dulu kan? Ya, ada yang sampai 1000 tahun kan? Karena doanya benar-benar dia minta, Tuhan Allah, berkatilah bangunan ini agar bangunan ini bisa bertahan 1000 tahun. Ini enggak, ya Tuhan, berkatilah bangunan ini
Ya kan? Biarlah banyak tangan-tangan yang akan membantu melebarkannya. Berarti tidak bertahan, banyak tangan dia di sana. Ya. Nah, bukan. Kita ingin bukan mengoreksi doa, tapi kita mintalah sesuatu yang jelas kepada Tuhan Allah. Tapi bukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang lalim. Ya Allah, berikanlah saya istri 2, 3, 4, 5, 6 biar saya dapat keturunan, ya Allah. Kan tidak begitu. Berikanlah saya mobil Mercedes, ya Allah, biar saya terkenal. Ya kan? Berikanlah saya helikopter, kapal pesiar, uang bertriliun-triliun. Nah, masing-masing kita kan. Dan berikanlah saya mimpi, ya Allah, biar nomor ini bisa menjadi berkat bagi saya untuk membantu keluarga saya dan sebagainya. Kan? Loh, daripada alang-alang kan, lalu nyembah ke kuburan, lalu kena kejar hantu dia, ya kan? Kena gigit, dia pergi cari nomor di kuburan, ya. Banyak dibongja, saya bingung nggak? Lalu dikejar hantu, lalulah dia takut. Alang-alang apa? Nggak meditasi di rumah, tuh doa kan begitu kan? Jatuh nomor kan di atas, ya kan? Nah, pasanglah itu kan. Jadi terkadang ada hal-hal tertentu ya yang tidak akan dikabulkan Allah karena kita minta kesombongan, kecongkakan. Itu tidak bisa. Ya. Ya Allah, berikanlah saya nilai A walaupun saya tidak belajar, ya Allah. Ya kan? Karena Allah tahu saya kemarin bantu mama saya, bapak saya jual kue. Ngapain? Mau minta nilai A. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Karena apa? Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Ya. Jadi Tuhan Allah sudah tahu apa yang kita minta, tetapi apakah kita mau bersyukur enggak kan begitu? Maka berdoalah kalian demikian, Bapa kami yang ada di surga. Tuhan Yesus yang mengajarkan Bapa kami itu. Jadi jelas kita memanggil Tuhan itu Bapa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini sering juga berdebat antara orang Katolik dan Kristen yang lainnya. Oh, doamu itu udah dirubah, berilah kami rezeki. Tidak, itu kan serapan kata. Terjemahannya, berikanlah kami makanan secukupnya. Kalau di Inggris, give me food and bread. Betul enggak Pak Andre kan? Food and bread kan? Makanan dan roti. Mana? Di Indonesia, berilah kami rezeki. Nah, itu sudah dikanonisasi atau ya diartikan oleh KWI seperti itu. Rezeki itu lengkap satu paket. Ya. Doa itu beda tuh sesuai dengan penerjemahkannya ini bertengkar pula. Doa tak tengkarnya ada. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya. Jadi syaratnya, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi banyak-banyaklah doa Bapa kami. Ya, ada devosional kepada doa Bapa kami 77 kali doa Bapa kami dalam satu hari. Itu sangat baik untuk membebaskan kita dari belenggu yang jahat. Karena yang jahat itu mengintai kita. Semakin kita rajin berdoa, semakin banyak iblis. Tak percaya, silakan. Ya kan? Bangun tidur kan, saya mau misa nih misalnya. Kayak tadi itu belum. Ya baru jam 3 katanya. Oh, tidur lagi saya kan. Bangun lagi saya jam 4. Belum, baru jam 4. Hah? Kok baru jam 4? Tiba-tiba ada 4:30. Belum setengah 5. Misalkan jam 5. Nggak bisa nih, dilawan lah. Memang harus dilawan. Bangunlah saya kan. Kan begitu, mandi, segera langsung pergi misa. Di tempat kami misa jam 5 kurang 5. Rupanya pastornya sedang tidak ada. Apakah kita harus kesal? Enggak kan? Akhirnya saya pergi lagi ke kapel Santo Antonius tanpa helm. Ya kan? Pergilah ke sana. Pengorbanan. Nah, itu. Memang kita harus bergulat dengan diri kita. Kalau tidak bisa,
bahaya nanti. Begitu juga tuh sampai di tempat ini. Oh, apa Pak Yakobus panjang pasti dia punya khotbahnya tuh. Padahal saya sekaligus penyuluhan sebenarnya. Kan tidak mungkin saya penyuluhan habis ibadat nih. Nanti bapak-bapak bubar, ngapain lagi itu Pak Yakobus tuh ceramah kita katanya. Ya kan? Ya biasalah. Kalau tidak diberitahu nanti susah. Tugas kami negara ini kan mencerdaskan, kemudian membimbing. Namanya bimbingan masyarakat kan? Bimbingan kan? Penyuluhan, memberikan sesuatu yang bapak-bapak sudah tahu, ya kami terangkan lagi dengan suluh gitu Pak. Udah tahu bapak-bapak ini sebenarnya. Ya, cuman kan terkadang lupa. Dianggapnya doa itu biasa lah. Janganlah nanti bapak-bapak bergulat lah dengan doa ya. Doa pagi, nantilah gosok gigi lo. Nantilah ndak enak nih Tuhan, ndak mandi. Ndak enak Tuhan nih. Ya kan? Ndak ngopi, ndak enak nih Tuhan. Tahu-tahu udah jam 9 ndak jadi doa pagi. Dah Tuhan, nanti jalan. Doa siang ya, tunggu makan. Pas makan asik ngomong. Dah lah Tuhan. Nanti ja doa sore ja. Lama-lama. Dah lah Tuhan. Ngantuk nih. Tuhan tahu bah. Ujung-ujungnya lewat 1 hari. Ya kan? Terus begitu. Tuhan absen dulu lah ke gereja, capek nih. Nonton bola. Tuhan kan tahu nih. Ya kan? Tuhan kan Maha Pengampun, Maha Memaafkan. Ndak apa-apa bah absen 1 kali ke gereja. Betul, lama-lama dirayu lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lama-lama. Ya kan? Ke gereja pun tiap hari masih berdosa. Nah itu dia. Itu nanti ada apatis. Lama-lama dia ngomong gitu, enggak apa-apa bah, nyuri pun enggak dosa bah, ya kan? Tuhan pun Maha Pengampun katanya. Enggak mati katanya. Kan? Gitu dia rayuan terus, ujung-ujungnya ditangkap Tuhan. Ya kan? Bawa di tempat ini. Masih enggak ngeyel kan? Mau diapakan begitu. Nah itu dia. Nah ini yang kita inginkan bahwa ya, apa yang dimaksudkan Tuhan Allah itu terjadi. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itulah yang kita bisa ya dapatkan. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita.